Renungan Harian 19 Desember dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Pelayanan yang Bertahan. Nats yang diambil Efesus pasal 3 ayat 13 sampai 21. Saat saya menulis renungan ini, saya baru saja kembali dari perjalanan yang mengasihkan ke India, di mana saya menyaksikan keajaiban misi di negara bagian Kerala di bagian selatan. Para misionaris Amerika tidak diperbolehkan masuk ke India pada hari ini. Namun Tuhan kita yang Maha Kuasa tidak terbatas. Beberapa tahun yang lalu, seorang pemuda India yang giat dan istrinya beremigrasi ke Amerika. Seiring berjalannya waktu, pasangan India tersebut dikunjungi oleh pekerja sekolah Minggu Baptis. Dan sebagai hasilnya, mereka mengunjungi gereja Baptis setempat. Firman Tuhan diberi energi oleh Roh Kudus untuk membawa keinsafan dan pertobatan dalam hidup mereka. Sejak saat itu, pemuda India itu dengan penuh semangat menekuni pekerjaannya, dan dia menjadi sangat sukses di bidang asuransi. Namun Tuhan berkehendak lain dalam hidupnya. Orang India yang diselamatkan itu mulai berdoa bagi orang-orang sebangsanya. Dan seperti yang sering terjadi, Tuhan sang penguasa tuayan membebani hati sang pendoa syafaat itu untuk merealisasikan doanya sendiri. Pengusaha India tersebut mendaftar diri di perguruan tinggi Alkitab Baptis, dan setelah menyelesaikan program studi yang ditentukan, mengajukan permohonan untuk pelayanan misi di Dewan Misi tempat saya melayani. Dia disetujui dan diangkat, dan dalam 8 bulan dia menyelesaikan penggalangan dananya dan bersiap untuk kembali ke tanah kelahirannya sebagai duta besar Yesus Kristus. 8 tahun telah berlalu sejak kunjungan saya, dan saya sangat bersemangat untuk berkhotbah di 8 gereja baptis yang merupakan hasil kerja kerasnya. Yang pasti gedung-gedungnya tidak megah, namun jemaatnya penuh dengan kehidupan rohani. Tikar saja sudah cukup untuk menjadi bangku gereja, dan berbagai bangunan yang dipakai, gubuk-gubuk beratap jerami, berbeda dengan bangunan modern. Namun Injil terus berkembang dengan penuh kuasa. Saat berada di India, saya mendapat kehormatan untuk mendedikasikan sebuah gedung yang menampung sebuah sekolah Alkitab baru yang dibuka dengan 30 mahasiswa, yang sebagian besar adalah pemuda yang ingin memberitakan Injil di India dan negara-negara dunia ketiga. Saya tidak bisa tidak membandingkan pekerjaan itu dengan pekerjaan misionaris baptis setia lainnya di masa lalu. Silas Fox dikenal sebagai Rubah Putih Adara. Ia lahir pada tanggal 22 Desember 1893. Tahun berikutnya ayahnya meninggal, dan Silas Fox tumbuh dewasa dalam keadaan yang sangat miskin di Kanada. Sebagai seorang pemuda, Silas bertobat dan berada di bawah pelayanan Gembala Andrew Imrie, seorang abdi Allah dengan hasrat terhadap jiwa-jiwa. Silas segera mendapatkan hasrat untuk memenangkan jiwa tertanam di dalam hatinya, dan dia segera mengusahakan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Fox mulai mengikuti kuliah Alkitab malam dan segera terbebani untuk pindah ke program siang hari penuh waktu. Ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1916 dan menikah dengan kekasih masa kecilnya, Emma Grouse, pada tanggal 23 November di tahun yang sama. Selama masa pendidikannya di perguruan tinggi, hati Silas telah diarahkan pada pelayanan misionaris di luar negeri. Dan seiring berjalannya waktu, Tuhan mengarahkan dia ke ladang di India. 2 hari setelah pernikahan mereka, keluarga Fox berangkat ke bidang pelayanan yang menantang itu. Selama 51 tahun, si Rubah Putih adalah memberikan pengaruh besar di wilayah timur dari lokasi kunjungan saya baru-baru ini. Dia adalah seorang pengkhotbah yang hebat. Sebagaimana dilaporkan oleh penulis biografinya, kebanyakan orang yang mengenal Silas mengingat dia sebagai seorang pengkhotbah. Khotbah sudah menjadi darah hidupnya. Dia tidak pernah begitu bahagia selain ketika menyampaikan khotbah. Dan dia benar-benar hanya mempunyai sedikit karunia untuk hal-hal lain.
Silas Fox memiliki hasrat terhadap jiwa-jiwa yang mulia berkobar di dalam hatinya sejak Gembala Imri digunakan oleh Tuhan untuk mengorbankannya. Faktanya, satu hari setelah Silas Fox telah dipakai oleh Tuhan untuk memimpin rekan kerjanya kepada Kristus, dan semangat itu terus berlanjut sepanjang hidupnya. Dia juga seorang yang suka berdoa. Buku hariannya mencerminkan aspek pelayanannya dalam banyak kesempatan. Pada tanggal 27 September 1960, dia menulis, "Tidak ada doa. Hasilnya masalah, masalah, masalah." Namun pada 19 Desember 1965, hari ini, jurnalnya mencatat sebagai berikut: berdoa 3 jam, membaca puji Tuhan. Setelah membaca biografinya, saya tidak bisa tidak menghormati dan mencintai kenangan Silas Fox. Namun saya harus menekankan bahwa tidak ada gereja yang didirikan oleh Tuan Fox selama 51 tahun pelayanannya. Ia terjun ke lapangan pada masa ketika lembaga-lembaga misi baptis cukup liberal. Jadi, ia berada di bawah lembaga yang disebut lembaga misi iman, yang di dalamnya para misionaris aliran fundamentalis dari berbagai denominasi bekerja bersama. Bukannya mendirikan gereja-gereja di mana keseragaman doktrin diperlukan. Stasiun-stasiun misi justru didirikan ketika terjadi perubahan pemerintahan dan para misionaris terpaksa meninggalkan ladang mereka. Harta benda mereka disita untuk kepentingan politik dan tidak ada lagi pelayanan tetap yang tersisa. Oleh karena itu, banyak pekerjaan demi kepentingan Kristus yang hilang. Betapa saya bersyukur kepada Tuhan atas 8 gereja baptis dengan 8 gembala nasional yang baru-baru ini saya kunjungi di negara bagian Kerala di India. Dari semua ini kita dapat mengklaim penggenapan firman Tuhan dalam Matius pasal 16 ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam ayat itu Tuhan menghadirkan organisme ilahi, kekuatan ilahi, pertempuran ilahi, tetapi juga kemenangan ilahi. Misi kelembagaan selalu memiliki daya tarik yang besar terhadap semangat kewirausahaan Amerika. Namun misi perintisan gereja sajalah yang dapat berhasil memenuhi amanat agung. Panti asuhan, klinik, dan stasiun misi tidak dapat berkembang biak dengan sendirinya. Namun gereja-gereja lokal berkembang demi memuji kemuliaannya. Saat kita berdoa hari ini, marilah kita menjunjung para misionaris yang memenuhi amanat agung dalam membangun gereja-gereja yang akan bertahan hingga kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Renungan tambahan Dr. Suhentoliau. Banyak orang berkata, pokoknya beritakan Injil, tak perlu mendirikan jemaat. Padahal amanat agung Tuhan Yesus sangat jelas, yaitu jadikan semua bangsa muridku. Bukan sekedar mendengar Injil dan diselamatkan. Bagaimana mungkin pergi ke sebuah daerah memberitakan Injil dan kemudian meninggalkan yang telah percaya tanpa mendirikan jemaat? Mereka yang sudah selamat tanpa digembalakan pasti akan ditarik kembali ke kehidupan lama. Sebelum kembali ke sorga, Tuhan perintahkan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan ingat, sebelumnya ditanya, apakah Petrus mengasihinya? Karena pekerjaan penggembalaan itu sulit dan hanya bisa bertahan karena mengasihi Tuhan. Poin kedua, pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepada para rasul ialah memberitakan Injil, dan orang yang percaya dikumpulkan untuk membentuk sebuah jemaat dan digembalakan oleh seorang yang paling mengasihi Tuhan. Jemaat ini harus ingat bahwa tugas utamanya ialah memberitakan Injil dan mendirikan jemaat lagi sampai seluruh bumi penuh dengan jemaat yang seluruhnya pengajaran, keputusan, dan tindakannya berpatokan pada Alkitab dan akal sehat. Yesus Kristus adalah kepala dari tiap-tiap jemaat, maka harus independen, tidak boleh mendirikan sesuatu apapun yang berkuasa memerintah dan mengendalikan jemaat yang adalah tubuh Kristus ini. Setiap orang percaya harus bergabung menjadi anggota sebuah jemaat lokal. Tidak ada orang Kristen yang tidak berjemaat tetap. Poin ketiga, penulis di atas membandingkan pelayanan Silas Fox yang tidak mendirikan jemaat dengan misionaris nasional India yang mendirikan jemaat. Pelayanan yang tidak mendirikan jemaat akan berhenti ketika pendirinya meninggal atau pindah.
Sedangkan yang mendirikan jemaat akan bertahan. Bahkan lebih bagus lagi jika tiap-tiap pemimpin jemaat berpikir terus dan berusaha memultiproduksi jemaat lokal lain. Maka jumlah jemaat lokal akan semakin bertambah. Tuhan tidak menghendaki gereja besar atau mega church, melainkan gereja banyak. Anda bisa ikut menilai motivasi pemimpin gereja dari banyak faktor. Dan salah satunya ialah ambisinya. Mau gereja yang besar atau yang banyak. Demikian renungan hari ini 19 Desember bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.